Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 dan kita di Amerika merayakan Hari Ibu. Dan untuk itu selamat Hari Ibu untuk setiap ibu yang merayakannya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul mencari kebenaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembahasan firman ini ke dalam tangan Kau, urapiakan hamba-Mu, agar dapat menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu, tidak lain daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memutuskan untuk membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami, dan kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-6. John 14, verse 6. Yang akan kita bandingkan nanti dan dibaca dari New King James Version. Pertama saya akan baca Yohanes 14, ayat 6 dari terjemahan baru bahasa Indonesia. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam bahasa terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dari New King James Version, Jesus said to him means Thomas, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nah, saya akan memulai dengan sebuah kisah. Ada seorang gadis yang memulai pencariannya akan Allah ketika ia berusia 11 tahun dan hidup di bawah komunisme ateis pada saat itu di negara bekas Uni Soviet. Ketika itu, ia melihat beberapa karya seni yang melukiskan bayi Yesus. Saat ia mendengar bahwa karya seni ini menggambarkan apa yang disebut para penguasa sebagai mitos tentang Allah yang mengirimkan putranya ke dunia ini, gadis ini mulai mencari kebenaran tentang hal itu. Apakah itu benar mitos ataukah itu benar-benar kejadian yang sesungguhnya tetapi disembunyikan oleh pihak penguasa? Ia mencari tentang kebenaran ini. Ia juga mendengar bahwa Allah telah menulis sebuah buku tentang kebenarannya dan ia mencari salinan buku ini. Menjelang usia 30 tahun, akhirnya wanita ini menemukan sebuah Alkitab yang boleh ia baca. Ia berkesempatan untuk membaca Alkitab tersebut. Akhirnya, wanita ini mendapatkan informasi yang dibutuhkannya untuk mempercayai Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Nah, dari tahun 1971 sampai tahun 1989, ada 18 tahun, gadis ini mengambil resiko mempertaruhkan keselamatannya untuk mencari kebenaran firman Allah. Kini, gadis ini berprofesi sebagai seorang pengacara yang bekerja untuk melindungi rekan-rekannya sesama warga Rusia dari penyiksaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Pesan kasih Allah di dalam Kristus menyebar karena seorang wanita yang mencari kebenaran. Yang merupakan topik kita hari ini, mencari kebenaran. Kebenaran Allah dapat berdampak kepada kita dan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita di sekeliling kita ini. Pemazmur menulis dalam Mazmur 119 ayat 92 dan 93. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Jadi jelas di sini cintanya kepada firman Tuhan, ya, kepada Taurat Tuhan yang membakar hatinya,
menyebabkan ia mencari Tuhan itu dengan kesungguhan hatinya. Dan ia tidak binasa. Mari kita jadikan Alkitab sebagai kesukaan kita. Allah akan memberikan kita hasrat akan firman-Nya yang kekal jika kita menjadi pencari kebenaran. Nah, jika Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang mencari bongkahan emas kebenaran, maka Alkitab adalah sebuah tambang emas bagi orang yang rindu mencari kebenaran firman Tuhan. Nah, sangat menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mempelajari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ini, karena menurut New King James Version yang tadi kita baca bersama-sama, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai jawaban terhadap pertanyaan Thomas yang tercatat dalam Yohanes 14 ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu? Jalan ke situ. Fair dong pertanyaannya. Kalau nggak tahu kemana Yesus pergi, gimana tahu jalannya? Kita lihat respon Yesus. Yang menarik untuk kita simak saat kita membaca terjemahan New King James Version adalah bahwa New King James Version mempergunakan artikel the dalam the way, the truth, the life. New King James Version tidak mempergunakan perkataan a sebagai a way, a truth, and a life. Jadi di sini kita melihat jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara akurat, maka the way akan diterjemahkan sebagai satu-satunya jalan. The truth diterjemahkan sebagai satu-satunya kebenaran. Dan the life harus diterjemahkan sebagai satu-satunya kehidupan. Bukan salah satu, tetapi satu-satunya. The yang menunjukkan kepastian itu. Dengan demikian jawaban yang diberikan Yesus kepada Thomas adalah sebuah kepastian karena Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Dan bukan, saya katakan seperti saya katakan tadi, bukan salah satu jalan, salah satu kebenaran, atau salah satu hidup. Karena Yesus adalah satu-satunya dan bukan salah satu, Yesus memberikan kepastian kepada Thomas bahwa siapapun yang mengikuti dia akan sampai ke tempat tujuannya karena dialah sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup itu. Jika Yesus bukan satu-satunya, tapi salah satu dari sekian banyak jalan ke surga, maka banyak orang akan dibingungkan untuk menentukan jalan mana yang benar, yang dapat memberikan kepastian akan kebenaran yang mereka dengar, yang dapat menghantarkan mereka kepada kehidupan kekal di surga. Tapi puji Tuhan, Yesus berbeda dengan para ahli agama lainnya, secara jelas mengatakan keluar daripada otoritasnya, I am the way, the truth, the life. Sebuah kepastian ditawarkan, wadilah jalan, satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan yang dapat mengantarkan orang kepada kehidupan kekal itu. Akibat dari pernyataan dalam Yohanes 14 ayat 6 ini, ia menyingkirkan segala kebingungan dengan memberikan sebuah kepastian yang absolut. Ini luar biasanya kekristenan itu. Seseorang yang mencari kebenaran berharap dapat bertemu dengan kebenaran itu. Namun, bagaimana ia dapat bertemu dengan kebenaran jika ia tidak tahu apa kebenaran itu? Hampir saja Pilatus memperoleh penemuan terbesar dalam kehidupannya. Yesus baru saja memberitahukan bahwa bahwa dia datang ke dalam dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Hal itu mendorong Pilatus untuk bertanya, apakah kebenaran itu? Seperti yang tercantum dalam Yohanes 18 ayat 38. Apakah kebenaran itu? What is truth? Politikus Roma yang pintar itu, yaitu Pontius Pilatus, telah mengajukan pertanyaan yang tepat kepada pribadi yang tepat dengan jawaban yang sudah ada di hadapannya. Sang kebenaran yang kepadanya ia bertanya sedang berdiri di hadapannya, dan Pontius Pilatus sedang bercakap-cakap dengan sang kebenaran tersebut yang daripadanya ia dapat memperoleh sumber kebenaran absolut. Namun sayangnya,
Ia tidak mau bersujud di hadapannya dengan pertobatan, dengan mengakui dosanya sebagai orang yang tidak sempurna yang membutuhkan keselamatan. Dia tidak menunjukkan imannya, sayangnya di sana. Malah mengabaikan jawaban Yesus dan berkata kepada orang Yahudi, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Dia jelas tidak, karena dia sumber kebenaran tersebut. Cepat atau lambat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua juga akan berada di dalam posisi Pilatus. Saat kita harus mengambil keputusan tentang pribadi yang luar biasa, yang menyatakan sesuatu yang tidak pernah dapat terbantahkan, yaitu bahwa dia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya jalan menuju kehidupan tersebut. Tidak ada yang lain. Tidak ada satu ahli agama pun yang berani berkata seperti dia dan mengajukan bukti yang jelas bahwa apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran. Cepat atau lambat, kita pasti berhadapan dengan itu. Nah, sepanjang sejarah, banyak pemimpin agama yang datang dan pergi. Namun tidak seorang pun berani menyatakan dirinya sebagai kebenaran dan kemudian membuktikannya dengan cara bangkit dari antara orang mati. Banyak orang di sepanjang sejarah telah mendapati bahwa kehidupan Yesus Kristus, firman-Nya dan kebangkitannya adalah bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dia, Yesus Kristus, dapat dipercaya. Karena dia melakukan apa yang dikatakannya. Dan mereka menyimpulkan bahwa mengenal kebenaran harus dimulai dengan memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, Sang kebenaran yang adalah jalan yang mengantarkan kita kepada kehidupan kekal itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apa artinya kesatuan yang tidak dapat dipisahkan? Artinya tidak seorang pun dapat memilih bahwa ia hanya menginginkan hidup atau memisahkan akulah jalan kebenaran hidup menjadi 3 bagian di sini. Tidak, ini satu kesatuan. Tidak dapat dipisahkan, ya. Artinya ia tidak dapat memilih hanya mengingini kehidupan atau ia hanya menginginkan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat memiliki hidup tanpa harus melewati jalan untuk sampai kepada Sang hidup yang memberikan kehidupan tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Sang hidup tanpa harus melewati dan memiliki kebenaran yang absolut ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang yang ingin memiliki hidup juga harus memiliki jalan dan kebenaran. Nggak ada pilihan yang lain. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jalan ini diperoleh melalui hubungan pribadi dengan Kristus. Dan hubungan pribadi ini juga merupakan jalan untuk memperoleh kebenaran dan hidup. Nah, Yohanes 14 ayat 6 ini sering dikutip dan bahkan dihafalkan oleh orang-orang percaya, termasuk anak-anak sekolah minggu, menghafalkan ayat ini. Hafalan hanya sekedar hafalan, tapi kita harus mengerti konsep daripada Yohanes 14 ayat 6 ini dan mengaplikasikannya dengan iman di dalam kehidupan kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Buka pintu hati kita untuk itu. Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya dengan kepastian. Satu-satunya. Kepastian. Sebelum penangkapan dan kematiannya, dia memberikan kepastian ini. Dapat dibaca dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Kata-kata ini juga secara luas mendorong orang percaya untuk mempertahankan iman dalam menghadapi kesulitan. Tahu bahwa dia satu-satunya. Keyakinan datang kepada orang Kristen sebagian dari pengetahuan bahwa Yesus sedang bersiap untuk membawa kita bersamanya. Ia pulang ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Perjalanan pulang biasanya jauh lebih tidak menegangkan, jauh lebih santai dari perjalanan pergi. Karena kita jauh lebih mengenal arah perjalanan pulang daripada pergi. Roma 8 ayat 18, Ibrani 12 ayat 2 sebagai bahan perbandingannya nanti bagi yang ingin melanjutkan studi masing-masing. Itu referensinya. Di ayat sebelumnya, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 5, Thomas mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Jika kami tidak tahu kemana kami akan pergi,
bagaimana engkau dapat mengatakan kami tahu jalan menuju ke sana? Fair pertanyaan ini. Jawaban Kristus memperkuat doktrin keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, serta menyangkal bahwa ada banyak jalan menuju Allah. Karena itu dia mempergunakan artikel the, satu-satunya jalan, bukan banyak jalan. Sebelum perkataan Kristen dilekatkan kepada pengikut Yesus, seperti yang tercantum dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26, iman kepada Yesus sering disebut sebagai jalan. Dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-14. Pertanyaan Thomas dalam Yohanes 14 ayat 5 ini mengasumsikan pola normal pencapaian manusia. Kita sebagai manusia menentukan tujuan akhir dan kita bekerja sesuai dengan tujuan itu. Tetapi keselamatan tidak dapat dicapai dengan perbuatan baik. Titus 3:5. Tidak dapat dicapai dengan perbuatan baik, dengan usaha kita. Sifat berdosa kita membuat kita tidak mungkin untuk berperilaku dengan cara yang dapat mendamaikan kita dengan Allah, seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat ke-20. Yesus tidak memberitahu para murid bahwa mereka tahu destinasinya. Sebenarnya, Yesus berkata, dia akan datang menjemput mereka. Yohanes 14 ayat 3. Tetapi mereka tahu jalan ke sana karena dia adalah sang jalan. Kamu sebetulnya tahu jalannya. Aku jalan itu. Karena itu dia pulang ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang. Dan nanti secara pribadi dia akan menjemput, mengantarkan sang kekasihnya ke tempat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ini luar biasa. Apa yang disampaikan Tuhan, rahasia yang terdapat di dalam kerajaan surga itu dinyatakan kepada kita untuk kita ketahui, agar niat kita untuk bertobat dan kembali kepada pangkuan Allah itu semakin diperbesar. Keinginan itu makin meningkat. Tujuannya seperti itu. Sehingga tidak ada lagi orang yang berkeinginan untuk tinggal di dalam dosa. Apalagi mati di dalam dosa. Mati di dalam dosa ya neraka. Karena itu jangan mau. Bertobat. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Selamatmu dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ini benar. Karena keselamatan, saya ulang, keselamatan bukanlah suatu proses yang diperoleh sedikit demi sedikit. Keselamatan dianugerahkan kepada orang yang beriman kepada Kristus pada saat itu juga. Dia bukan proses sedikit demi sedikit. Kalau proses sedikit demi sedikit, itu artinya ia dapat berusaha sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia menjadi sempurna. Tidak seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan itu karena manusia semuanya adalah makhluk berdosa. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui dan hanya melalui Yesus Kristus. Kita tidak berusaha untuk mendapatkan surga dengan perbuatan baik kita. Tidak mungkin. Kita hanya bisa memperoleh keselamatan melalui karya Kristus di kayu salib yang mati untuk membayar upah dosa kita. Mengenal Allah berarti mengenal apa yang Yesus kerjakan di kayu salib bagi kita yang percaya kepadanya, dan juga mengenal dan percaya akan kebangkitannya sebagai efek bahwa pengorbanannya di kayu salib diterima sepenuhnya oleh Bapa. Jadi manusia yang percaya kepada Kristus sepenuhnya diampuni saat masih hidup di bumi ini dan juga saat mati. Paulus dengan luar biasa menyatakan kembali bahwa keselamatan datang melalui Kristus dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Ya. Keselamatan datang dari Yesus Kristus, bukan dari yang lain-lain. Penyelamatan dari dosa datang melalui Yesus, bukan ritual atau pencapaian melalui usaha manusia atau kebajikan pribadi. Kebaikan. Murid-murid tahu bagaimana mereka dapat tiba di tempat tujuan Yesus karena mereka mengenal Dia. Mereka tahu jalan, sang jalan yaitu Yesus, karena jalan itu adalah Yesus Kristus. Pada akhirnya, orang-orang seperti Thomas akan menghubungkan pernyataan ini dengan ajaran Yesus yang lain dan menyadari sepenuhnya arti keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Ya. Referensi dapat saya berikan dalam Yohanes 3:16, Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, Yohanes 12 ayat 44 sampai 46 dan selanjutnya. Nah, setiap komponen
Dari pernyataan ini diberi artikel the seperti the way, the truth, and the life. Baik bahasa Yunani maupun bahasa Inggris mengacu pada jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada kemungkinan untuk menerjemahkan ayat ini sebagai Yesus sebagai salah satu jalan atau salah satu kebenaran atau salah satu kehidupan. Faktanya, dia menggandakan idenya dengan menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah kecuali melalui aku, Kristus. Lihat perkataan yang itu yang diucapkan dalam Yohanes 14 ayat 6 ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku, Kristus. No one comes to the Father except through me. Ini mengunci perkataan artikel the tadi, the way, the truth, and the life. Satu-satunya jalan, kepastian, dan kepastiannya diungkapkan sekali lagi dalam pengertian ganda. Di luar aku tidak ada keselamatan. Untuk sampai kepada Bapa, jalannya cuma aku. Jadi pengukuhan the ini dikukuhkan sekali lagi, karena itu saya menggunakan perkataan menggandakan idenya, dipastikan. Jadi jangan ada keraguan lagi. Di dalam Kristus kita mengalami atau mendapatkan keselamatan itu. Tidak ada yang lain. Jarang ada orang yang menolak gagasan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Yang menyinggung banyak orang adalah pandangan bahwa hanya mereka yang percaya kepada Kristus yang mendapatkan keselamatan. Namun itu adalah ajaran kitab suci. Mereka tidak setuju. Masa iya Yesus cuma satu-satunya jalan yang dapat mengantarkan kita ke surga? Ada banyak jalan kok. Bahkan ada pendeta yang mengaku pendeta Kristen, mengaku orang Kristen, mengatakan ada 1000 jalan untuk sampai ke surga. Ini salah. Yesus yang mengatakan, akulah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain selain melalui aku. Jadi kita jangan mengubah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu bukan tulisan kita, itu tulisan Allah. Ini adalah momen ke-6 perkataan I am ini. Ini adalah momen ke-6 dari 7 momen dalam Injil Yohanes di mana Yesus menggunakan terminologi aku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup ini. Aku atau I am dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Perkataan aku ini menggemakan identifikasi diri Allah kepada Musa seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Pernyataan ke-7 dan terakhir dari ego eimi atau aku ini akan muncul kemuliaan dalam wacana yang sama ini seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa akulah penguasanya. I'm the vine. Akulah pokok anggur yang benar itu. Topik khotbah hari ini adalah mencari kebenaran. Tapi bagaimana kita dapat mencari dan bertemu dengan kebenaran itu sendiri jika kita tidak tahu apa kebenaran itu. Untuk itu, mari kita pelajari terlebih dahulu apa kebenaran itu. Nah, apa itu kebenaran? Kata Yunani untuk kebenaran adalah aletheia, yang secara harfiah berarti tidak terselubung. Ya, aletheia atau kebenaran dalam bahasa Yunani artinya adalah tidak terselubung, tidak menyembunyikan apapun, terbuka ya. Transparan. Perkataan ini menyampaikan pemikiran bahwa kebenaran selalu ada, selalu terbuka, dan tersedia untuk dilihat semua orang, artinya transparan, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang diselubungkan atau dikaburkan atau dipelintir, twisted. Kata Ibrani untuk kebenaran adalah emet, yang berarti ketegasan, keteguhan, dan durasi. Ya, durable. Definisi seperti itu menyiratkan substansi abadi atau substansi kekal dan sesuatu yang dapat diandalkan karena tidak berubah, karena memiliki substansi kekal. Sebaliknya, fakta bukanlah kebenaran. Fakta dapat berubah, sedangkan kebenaran tidak dapat berubah, dan karena itu fakta tunduk kepada kebenaran. Facts are subject to the truth. Langit bumi berlalu, firman Tuhan kekal. Firman-Mu ya Allah adalah kebenaran. Firman Allah tidak berubah, kebenaran tidak berubah. Kalau kebenaran berubah,
maka tidak ada yang benar. Bayangkan, Alkitab ditulis selama 1500 tahun dalam 3 benua yang berbeda. Ya. Oleh 40 orang lebih. Bayangkan kalau ini selesai ditulis dan terjadi perubahan terhadap kebenaran tersebut. Di manakah value daripada kebenaran itu? Apakah itu dapat disebut kebenaran jika ia berubah? Sudah barang tentu tidak. Nah, firman Tuhan ini kekal dikatakan. Langit bumi berlalu, firman-Nya kekal. Artinya firman itu yang adalah kebenaran tidak pernah dapat berubah sampai kapanpun. Dari kekal sampai kepada kekekalan. Dari perspektif filosofis, ada 3 cara sederhana untuk mendefinisikan kebenaran. Kebenaran adalah yang sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya seperti itu. Seperti yang kita lihat. Mata aja mungkin bisa menipu, tapi kebenaran lebih daripada itu. Yang mungkin kita lewati. Terlewat, bukan kita lewati, terlewat oleh mata kita untuk melihat kebenaran itu. Kebenaran yang kedua adalah yang sesuai dengan objeknya. Yang ketiga, kebenaran hanya mengatakan apa adanya. Nggak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan jangan menambah atau mengurangi apa yang tertulis. Pertama, kebenaran sesuai dengan kenyataan, realitasnya, atau apa adanya. What is. Ini nyata. Kebenaran juga bersifat koresponden. Dengan kata lain, cocok dengan objeknya. Dan diketahui oleh referennya. Misalnya, seorang guru menghadap kelas. Mungkin berkata, guru berdiri di depan kelas, berkata kepada murid, sekarang satu-satunya jalan keluar dari ruangan ini ada di sebelah kanan. Itu sang guru berkata. Untuk para murid yang duduk menghadap guru, pintu keluar ada di sebelah kiri mereka. Udah pasti seperti itu. Tetapi bagi guru yang memberikan keterangan bahwa pintu keluar ada di sebelah kanan guru ini maksudnya tidaklah salah. Dan ia berkata benar. Dan bagi murid yang mengatakan bahwa pintu keluar ada di sebelah kiri mereka, juga benar, tidak salah di dalam hal ini. Ya. Jadi kita mesti lihat sesuai dengan objeknya juga di dalam hal ini. Kebenaran juga harus sesuai dengan objeknya. Bagi orang tertentu yang menerima obat yang diberikan dokternya, ia menerima obat itu dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Orang lain mungkin saja menerima obat yang sama, namun dengan dosis yang jauh lebih sedikit atau lebih banyak untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Ini bukan berarti kebenaran itu relatif. Oh tidak. Tetapi hanya contoh untuk dapat dimengerti bagaimana kebenaran harus sesuai dengan objeknya. Adalah salah dan berpotensi berbahaya. Dangerous. Ya. Bagi pasien untuk meminta dokter mereka memberikan mereka obat tertentu dalam jumlah dosis yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Atau mengatakan obat apapun dapat dipakai untuk segala macam jenis penyakit. Dan dalam hal ini mereka menyamaratakan dan ini bukan kebenaran. Hanya karena seseorang lain mendapatkan obat tertentu dengan dosis tertentu, bukan berarti obat itu yang diperlukan oleh orang lain. Atau jika diperlukan, bukan berarti dalam dosis yang sama. Tergantung daripada kondisi orang tersebut, berat ringannya penyakit, berat badannya, usianya, dan sebagainya. Anak kecil misalnya, bayi yang membutuhkan jenis obat yang sama, sudah barang tentu membutuhkan dosis yang berbeda, bukan? Kalau tidak ingin melihat keracunan muncul pada bayi tersebut. Jadi kebenaran ini dilihat dari sisi objeknya, merupakan sebuah kebenaran. Dan itu bukan relatif. Kebenaran absolut. Singkatnya, kebenaran hanyalah mengatakan apa adanya. Begitulah adanya. Dan sudut pandang lain, manapun yang keluar dari apa adanya adalah salah. Karena tidak mengandung kebenaran. Misalnya tadi, I am the way. Kalau orang ganti, sudut pandangnya menjadi I am a way. Dia keluar daripada yang dikatakan. Maka dia tidak mengatakan kebenaran. Kebenarannya adalah I am the way, the truth, the life. Tidak boleh diganti perkataan ini. Menjadi
sesuatu yang lain. Hanya karena engkau tidak sesuai, tidak sependapat dengan apa yang Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi ini katakan, lantas engkau mengubah. Engkau tidak punya hak sama sekali. Prinsip dasar filsafat adalah mampu membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Atau seperti yang dia amati Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini adalah seorang Katolik, seorang priest, seorang theologian yang memberikan banyak sekali pengaruh. Dia adalah menulis banyak hal tentang filosofi kekristenan itu. Dia mengatakan, yang seperti yang dia mati oleh Thomas Aquinas ini, adalah tugas filsuf untuk membuat perbedaan antara baik dan jahat, antara kebenaran dan kesalahan. Apa yang Alkitab katakan tentang kebenaran? Menurut Alkitab apa? Pemahaman Alkitab tentang kebenaran mencakup lebih dari sekedar kejujuran yang sederhana, lebih dari kejujuran. Alkitab Alkitab mengungkapkan kebenaran sebagai konsep moral yang berakar pada karakter Allah. Dia adalah Allah sang kebenaran, dan kebenarannya meliputi keteguhan, kepercayaan, dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Di saat kita tidak setia, ia tetap setia. Dia tidak dapat berbohong kepada dirinya sendiri untuk tidak mengasihi kita, karena kasih itu tidak berubah. Ini kebenaran. Sampai kapanpun akan seperti ini. Secara umum, diskusi tentang kebenaran berhubungan erat dengan mengatakan kebenaran. Berbohong adalah kebalikan dari kata jujur. Ya, berbohong itu kebalikan daripada berkata jujur. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Tertulis dalam Titus 1 ayat yang kedua. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya jujur, tetapi Dia sendiri adalah inti dari sumber kebenaran itu. Keandalan dan keterpercayaan keberadaan Tuhan itu sangat penting bagi para penulis Alkitab dalam mengungkapkan kebenaran Allah. Ketika kitab suci berbicara tentang kebenaran, itu mengacu pada kelengkapan integritas moral yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berperilaku. Itu penting. Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah kebenaran dalam kesetiaan dan keterandalan dari firman, tindakan, dan perbuatannya. Allah bukan manusia. Ingat, Allah bukan manusia sehingga ia berdosa. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya? Dapat dibaca dalam Bilangan 23 ayat ke-19. Firman Tuhan itu benar. Dan kita dapat mempercayai semua yang Dia kerjakan karena Ia mengerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 33 ayat yang keempat. Dia sepenuhnya dapat diandalkan. Mazmur 31 ayat 5. Tuhan adalah fondasi kehidupan yang kokoh dan dapat dipercaya karena Dia sepenuhnya dapat diandalkan dan konsisten dalam karakternya. Bayangkan kalau fondasi sebuah rumah, sebuah bangunan tinggi tidak kokoh, akan roboh. Nah, dikatakan Tuhan melalui firman-Nya adalah fondasi kehidupan yang kokoh. Jika kita melandaskan, membuat fondasi kehidupan kita berdasarkan firman, kehidupan kita ini sangat kokoh. Pada saat angin ribut datang menerpa kita, sangat kesulitan datang, kita akan berdiri di atas kebenaran itu. Hukum dan petunjuk Allah menguraikan jalan kebenaran yang dimaksudkan untuk menuntun orang kepadanya. Alkitab mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Dikatakan ini, dengar baik-baik ya, tertulis dalam Mazmur 119 ayat 160. Ini Mazmur yang terpanjang nih, 119. Dasar firman-Mu atau landasan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu berlandaskan kebenaran. Dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Artinya kekal. Tidak akan berubah. Sebagai logos, firman Allah yang hidup menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Dapat dibaca mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah.
Firman itu adalah Allah, dan firman yang adalah Allah ini menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, itu pilihan kita. Mau sampai kepada Bapa, sampai kepada kehidupan itu harus lewat jalan itu. Satu-satunya jalan itu, yaitu Yesus Kristus. Mau marah, mau setuju, nggak ada masalah. Ini kebenaran. Dan kebenaran tidak mengendaki kita berdebat. Karena kebenaran itu absolut. Yang absolut tidak dapat diperdebatkan. Dia kebenaran. Kitab suci juga mengatakan bahwa Injil adalah kebenaran. Galatia 2 ayat 5. Galatia 2 ayat 14. Efesus 1 ayat 13. Injil itu adalah kabar baik, keselamatan, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan abadi bersama Allah Bapa. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-20 mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertiannya kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Demikian pula Roh Kudus adalah roh kebenaran yang tinggal di dalam orang percaya dan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Kebenaran firman Tuhan juga memiliki kuasa penyucian bagi orang percaya. Dalam doa imam besar, Yesus berkata kepada Bapa, atau berdoa lebih tepat, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Dia berdoa, dia bersyafaat, "Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran." Dia berdoa seperti itu kepada Bapa. Tertulis dalam Yohanes 17 ayat 17. Karena Alkitab adalah kebenaran, orang Kristen harus mempelajarinya, menyimpannya di dalam hatinya, bekerja keras untuk memahami, dan setelah dipahami, menerapkannya, artinya mengaplikasikannya dengan benar dalam kehidupan mereka. 2 Timotius 2 ayat 15, 2 Timotius 3 ayat 16-17. Saat kita memperdalam pengetahuan dan wawasan kita tentang firman Tuhan, kebenarannya akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Allah menghendaki pengikutnya menjadi orang-orang benar dengan membuang dusta. Membuang dusta artinya pilihan. Dan berkata benar seorang kepada yang lain. Efesus 4 ayat 25. Ia, Tuhan, mengasihi orang yang mengatakan kebenaran dan membenci orang yang berkata dusta. Amsal 12 ayat 22. Amsal 6 ayat 16-19. Tuhan menggarisbawahi pentingnya kebenaran dan memberi kita ikat pinggang kebenaran. The belt of truth diberikan kepada kita. Sebagai bagian pertama dari perlengkapan senjata rohani kita seperti yang tercantum dalam Efesus 6 ayat 10-17. Sisa perlengkapan senjata kita akan aman saat kebenaran menyelimuti kita. Artinya kita tidak membuka celah. Kalau tidak, kita tidak berdaya melawan kebohongan musuh kita, iblis, yang adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Alkitab mengatakan bahwa Allah senang akan kebenaran. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kata pemazmur dalam Mazmur 145 ayat ke-18. Karena nilai kebenaran yang tertinggi, Salomo menasihati, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Setelah beli kebenaran, simpan, jangan dijualin, keep it. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Wisdom and a heart of understanding, keep it to yourself. Amsal 23:23. Allah senang melihat kebenarannya tercermin dalam karakter anak-anaknya. Dia memanggil orang percaya untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mengasihi orang lain dalam kebenaran. 1 Yohanes 3:18. Dan selalu mengatakan kebenaran. Ini penting di dalam ini. Simpan kebenaran itu, jangan menjualnya.
Artinya jangan melepaskannya. Orang jual ini dia nggak miliki lagi. Maksudnya seperti itu. Jangan dihilangkan. Jangan dibuang kebenaran yang absolut ini. Mencari dan menemukan kebenaran. Kita masih diam dalam topik kita sesuai dengan konteksnya. Agar sesuatu dinyatakan benar, maka kebenaran itu harus ditemukan. Perhatikan saya dengan baik-baik. Kebenaran itu harus ditemukan dan harus lintas budaya. Tidak berubah. Tidak terpengaruh oleh sikap. Dia harus absolut dan dapat diketahui. Contoh ya. 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah kebenaran yang dapat ditemukan bukan hanya bagi satu kelompok tertentu, tetapi melampaui semua budaya, tidak pernah berubah, tidak dapat dipengaruhi oleh perasaan, bersifat mutlak dalam faktualnya, dan dapat diketahui oleh seluruh umat manusia. Artinya 2 tambah 2 sama dengan 4 bukan hanya berlaku di Amerika, atau di Kanada saja, atau di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Ya, itu sama. 2 tambah 2 sama dengan 4 dimanapun kita berada. Tidak akan berubah. Lintas budaya, apapun culture orang itu, siapapun mereka, 2 tambah 2 tidak akan berubah. 4. Aku sedang marah, maka 2 tambah 2 bukan 4. Ya tidak. Mau marah, mau senang, mau apa, tidak terpengaruh oleh itu. 2 tambah 2 tetap 4. Mau di bulan, 2 tambah 2 tetap 4. Mau sedang berenang, 2 tambah 2 tetap 4. Tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Tetap seperti itu sampai kapanpun. Kualitas dan atribut yang sama ini, yang tidak dapat berubah ini maksudnya, dikaitkan dengan Tuhan dalam Alkitab. Tuhan adalah kebenaran. Dia membuat dirinya dapat ditemukan sepanjang sejarah dan melalui Alkitab. Keluaran 8 ayat 10. Dia melampaui semua budaya dalam sifat-sifatnya. Ayub 38. Keberadaannya tidak dapat dipengaruhi oleh perasaan atau sikap kita. Mazmur 25. Aku lagi marah karena itu Allah tidak kasih. Oh enggak, yang tidak mengasihi itu kamu. Kamu lagi marah, kamu benci semua orang. Allah tetap mengasihi kamu. Tidak berubah. Orang sedang di bulan, apakah Allah itu kasih? Tetap. Kamu sedang tenggelam, apakah Allah itu kasih? Tidak berubah. Sama sampai kapanpun juga. Emosi kita, circumstances, tidak dapat merubah kebenaran. Dia mutlak sebagai alfa dan omega. Yang pertama dan yang akhir. Yang pertama dan kemudian. Wahyu 1:18. Tidak ada sebelum dia, tidak ada sesudah dia. Dan dia dapat diketahui melalui kitab suci. Dan wahyu pribadi oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Pewahyuan terakhir dari Allah, dan oleh karena itu kebenaran adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah pewahyuan terakhir dari Allah. Allah yang menjadi manusia, yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang tidak dapat diraba menjadi dapat diraba, yang dapat berkata-kata kepada manusia dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia. Terlihat. Dia adalah gambaran Allah yang sempurna itu. Kasihnya ditunjukkan, bahkan mati di kayu salib. Yesus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan ini. Kolose 1 ayat 15. Barang siapa telah melihat aku. Perhatikan nih. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena ia adalah gambaran daripada Bapa itu. Aku dan Bapa adalah satu. Kata Yesus. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat 9. Dalam percakapan yang sama, Yesus menyamakan dirinya dengan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6. Jadi Yesus didatangkan ke dunia ini, dilahirkan ke dunia ini sebagai jalan yang menghubungkan antara manusia berdosa dengan Bapa. Ini misinya. Dia yang adalah Allah 100% juga 100% manusia, menjembatani manusia yang berdosa untuk datang kepada Allah melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menghapuskan semua utang dosa manusia yang percaya kepadanya. Luar biasa konsep ini. Karena kebenaran itu sendiri adalah bagian dari dan berasal dari sifat Allah, dan semua kebenaran terikat di dalam Yesus Kristus, maka ya,
Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jika sesuatu diketahui benar, seperti 2 tambah 2 adalah 4, atau bahwa kasih adalah kebajikan tertinggi, 1 Yohanes 4 yang ke-8, maka kebenaran itu hanya dapat datang dari Allah yang adalah kebenaran, sang kebenaran, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Pontius Pilatus terkenal dengan pertanyaan yang diajukannya kepada Yesus. Apakah kebenaran itu? What is truth? Yohanes 18:38 yang kita kupas tadi. Dalam percakapannya dengan Pilatus, Yesus berkata, engkau, Pontius Pilatus, mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dia ada berbicara tentang domba-dombanya. Dia berbicara tentang umat percaya. Ya, orang yang berasal dari kebenaran, orang berasal dari sumber kebenaran, Yesus Kristus ini akan mendengarkan suaranya, sang kebenaran ini. Nah, saat itu Pilatus yang menemukan dirinya berada di antara batu karang yang teguh ini, Yesus sang kebenaran, dan tempat yang sulit secara politik, menanyakan pertanyaan yang terkenal itu. Kebenaran berdiri tepat di depan Pilatus. Maksudnya apa? Kebenaran yang absolut itu adalah Yesus, sang kebenaran. Waktu bercakap dengan Pilatus ini, sang kebenaran, yaitu kebenaran itu sendiri, sedang berdiri berhadapan muka, bertatapan muka, mata bertemu mata dengan Pilatus, atau Pilatus dengan sang kebenaran ini. Yesus, anak tunggal Allah, berbicara kebenaran kepadanya pada saat itu juga. Akulah kebenaran itu. Kebenaran bukanlah teori atau persamaan atau bukti. Kebenaran adalah Tuhan dalam daging yang tinggal di antara kita. Siapapun yang menginginkan kebenaran yang tidak dapat diubah harus menemukan kebenaran tersebut dalam pribadi Yesus Kristus. Filsuf, cendekiawan, dan bahkan seniman telah mencoba menggantikan kebenaran atau menyebutkan kebenaran selain Yesus Kristus untuk menunjukkan kepopuleran mereka, untuk berbicara tentang menggantikannya daripada kebenaran absolut, kebenaran universal menjadi kebenaranku dan kebenaranmu. My right, your right. Diganti seperti itu. Hari-hari ini orang telah menolak kebenaran absolut dalam pola pikir postmodern. Tetapi kebenaran adalah apa yang sesuai dengan kenyataan yang ada, yang tidak pernah dapat berubah. Dan jika sesuatu itu benar untuk semua orang, untuk semua waktu, di semua tempat, lintas budaya, dan kebenaran tidak pernah dapat berubah sampai kapanpun, dari kekal sampai kepada kekekalan. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Ketika seorang ahli matematika bekerja dengan persamaan Euler, atau ketika seorang ahli biologi menemukan spesies baru, spesies hewan baru, dia, biolog ini, berurusan dengan kebenaran mendasar tentang bagaimana Tuhan merancang dunia. Karena Tuhan yang menciptakan spesies tersebut. Dia harus berhubungan dengan sang kebenaran tersebut untuk mengetahui tentang spesies yang baru pertama kali dia lihat ini. Bukan berarti sebelumnya tidak ada. Sudah ada. Tapi dia baru menemukannya. Johannes Kepler, seorang astronom Jerman yang disebut Bapak Mekanika Langit, dipuji karena menggambarkan studinya tentang alam semesta sebagai memikirkan pikiran Tuhan setelah dia. Dia mencoba mengerti pikiran tentang Tuhan, tentang dunia ini. Ya, Kepler memahami bahwa semua kebenaran adalah kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengerti tentang dunia ini, kita harus bertanya kepada Sang Pencipta yang adalah kebenaran, apa yang terpikir olehnya saat ia menciptakan dunia ini. Dan kita harus berpikir in line dengan pemikiran dia. Dan kita tidak boleh keluar daripada pemikiran Sang Pencipta jika kita menghendaki bertemu dengan kebenaran itu. Sebagai penutup, summary saya. Sudahkah kita menemukan jawaban dari pertanyaan yang paling penting dalam kehidupan kita ini? Apakah kebenaran itu? Jika belum,
Renungkanlah pertanyaan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. No one comes to the Father except through me. Kalau tidak melalui aku, except through me, artinya tidak ada jalan lain. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kehidupan itu. Dia satu-satunya jalan, dia satu-satunya kebenaran, dia satu-satunya kehidupan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus melanjutkan karyanya di dalam hati setiap orang yang telah mendengarkan atau yang akan mendengarkan. Sehingga firman Tuhan yang telah dikupas ini bekerja secara dalam, mengubah pikiran orang, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan sendiri membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah kesehatanmu. Apa saja engkau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu membuat engkau menjadi berhasil sesuai dengan kehendak-Nya. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua umat Tuhan yang menerima berkat Tuhan berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian kita telah berakhir. Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.